Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Putri Afganis, NIM 112 dari kelas teori C. Di sini saya akan melakukan uji Independent Simplicity Test dengan SPSS. Uji Independent Simplicity Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Syarat uji statistik parametrik dari uji Independent Simplicity Test adalah normal dan homogen. Dasar pengambilan keputusan yang pertama, jika nilai signifikasi itu Taylor kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Yang kedua, jika nilai signifikan to Taylor lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Oke, di sini saya akan melakukan uji independent sample test dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya, yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan dua sampel data yang tidak berpasangan, yaitu kelas A, hasil belajar seni budaya kelas A, dan hasil belajar seni budaya kelas B. Nah, sebelumnya di sini juga saya sudah kelompokkan dengan kode. Pada kelas A saya tulis kode A, dan kelas B saya tulis kode B. Ini kemudian saya beri angka 1 untuk kelas A, dan untuk kelas B saya beri angka 2. Sudah seperti ini untuk penginputan data di SPSS nanti. Dan selanjutnya saya akan buka SPSS. Nah, di sini kita ke variabel view. Pada name yang pertama saya beri nama hasil. Tuh. Hasil. Dan yang kedua kelas. Oke. Dan pada bagian label yang pertama kita tulis hasil belajar seni budaya. Seperti ini. Pada bagian label kedua saya tulis kelas lagi. Kemudian pada bagian values saya klik di sini. Oke, muncul seperti ini ya. Pada value kita tulis 1, labelnya kelas A, kemudian klik add, kemudian 2, kelas B. Add lagi, kemudian oke. Selanjutnya saya klik data view. Nah, di sini ada dua variabel yang sudah saya buat tadi pada bagian variabel view. Ada hasil dan ada kelas. Selanjutnya saya akan menginput data yang sudah saya siapkan di Excel tadi ke program SPSS itu. Kita buka Excelnya di sini. Oke, kita copy, kita blok dulu. Oke, kita copy,
paste pada bagian hasil. Oke. Kemudian di sini kita copy kelas B. Copy, paste di bawah kelas A. Oke, sudah. Untuk pengelompokan kelas kita buka Excel lagi. Untuk kelas A kita blok kodenya. Kemudian saya copy, saya paste di SPSS. Pada kelas B juga kita paste. Kita copy dulu, kemudian kita paste di bawahnya. Nah, sudah seperti ini proses penginputan data pada independent sample t-test. Setelah sudah kita input, langkah selanjutnya kita klik analyze, kemudian comparison, lalu independent sample t-test. Klik. Nah, kita ini sudah muncul kotak dialog. Pada hasil belajar, saya input ke sebelah kanan pada kotak tes variabel. Kemudian untuk kelas, saya klik dulu, saya masukkan ke grouping variabel. Nah, sudah. Selanjutnya, klik define group. Oke, ya. Pada grup 1 kita tuliskan angka 1, grup 2 kita tuliskan 2. Selanjutnya continue, lalu klik OK. Ya, di sini sudah muncul output SPSS, yaitu output untuk uji independent sample t-test. Yang pertama ada output grup statistik, dan yang kedua ada output independent sample t-test. Output pertama ini, grup statistik, itu menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data penelitian yang sudah kita input pada SPSS tadi. Di mana di sini ada kelas A dan kelas B. Untuk jumlah sampelnya ada 20 sampel, dan kemudian min-nya adalah nilai rata-rata. Untuk kelas A 71,0000 dan kelas B 84, sekian. Selanjutnya kita akan mencari tahu apakah ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar seni budaya kelas A dan kelas B. Nah, di sini pada pengambilan keputusan
nilai signifikasi yang pertama, jika nilai signifikasi totalet kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Yang kedua, jika nilai signifikan totalet lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Nah, di sini tertuliskan pada signifikan totalet yaitu 0,0000. Nah, 0,00 itu dinyatakan kurang dari 0, lebih kecil dari 0,05, maka pada pengambilan keputusan dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.